Sekarang mengenai bulan Maria, masih pada direktorium yang sama pada ayat yang ke-190. Akan saya bacakan, nanti saya komentari sedikit-sedikit. Ini mengenai bulan Maria. Demikian bunyi ayatnya. Berhubung dengan kebiasaan bulan Maria yang tersebar luas di kalangan gereja timur dan barat, pantaslah disebut beberapa butir asasi. Jadi ada gereja timur, ada gereja barat. Gereja timur itu gereja yang dulunya berbasis pada bahasa Yunani. Gereja barat itu yang awal mulanya gereja yang berbasis pada bahasa Latin. Kalau Yunani itu yang lagunya saya nyanyikan pada Paskah itu loh. Christos anesti, yang rupanya juga dinyanyikan pada saat pemakaman Paus Fransiskus. Nah, asik ya. Ada banyak hal yang nggak muncul di sini sudah muncul ya, puji Tuhan. Nah, itu gereja timur itu gereja berbasis bahasa Yunani, barat berbasis bahasa Latin. Ada kadang-kadang ada beberapa perbedaan dari nada, dari bahasa, dari juga kebiasaan-kebiasaan tertentu. Saya bacakan beberapa kebiasaannya. Dalam ritus Bizantin, apa itu ritus Bizantin? Ritus Bizantin adalah tata cara liturgi berbahasa Yunani yang pusatnya di kota Bizantium. Kota Bizantium itu kemudian diubah namanya menjadi kota Konstantinopel. Pada zaman sekarang adalah kota Istanbul sekarang ini. Jadi pada masa kuno dinamakan kota Konstantinopel. Itu kota kedua terpenting setelah kota Roma. Jadi terpenting pertama adalah kota Roma, terpenting kedua adalah kota Konstantinopel. Itu rasulnya Rasul Andreas. Kalau Roma itu rasulnya Rasul Petrus. Adiknya Petrus namanya Andreas, itu dulu memimpin gereja dari Konstantinopel. Itu ritus atau tata cara menggunakan bahasa Yunani yang ada di wilayah timur. Dalam ritus Bizantin, liturgi selama bulan Agustus dipusatkan pada hari raya kematian Bunda Maria 15 Agustus. Kematian Bunda Maria atau tertidurnya Maria. Dormitio Mariae kalau bahasa Latinnya. Karena di dalam kebiasaan Katolik wilayah timur, kalau mati itu tidak disebut mati biasanya kebiasaan, tapi tertidur. Itulah kenapa kalau saya mendoakan orang mati yang meninggal dalam misa, saya selalu menggunakan istilah tertidur. Kenapa sih aneh-aneh? Nggak apa-apa. Biar kenal juga bahasa lain, karena gereja Katolik itu tidak hanya barat tapi juga wilayah timur. Jadi saya mengatakan tertidur, ini yang sudah tertidur gitu. Jadi tertidurnya Bunda Maria artinya meninggalnya Bunda Maria. Pada 15 Agustus sampai abad ke-12, Agustus dihayati sebagai bulan Maria. Jadi kalau di Konstantinopel, bulan Marianya bulan Agustus karena berhubungan dengan tanggal 15 Agustus itu. Dalam ritus Koptik, nah apalagi itu Koptik. Ritus Koptik adalah tata cara liturgi yang basisnya adalah bahasa Koptik. Bahasa Koptik itu bahasa orang Mesir. Koptik dari kata Egyptos, Gyptos Koptik. Jadi ritus Koptik adalah liturgi yang menggunakan bahasanya orang Mesir yang pusatnya di kota Alexandria atau Iskandaria. Sampai hari ini masih ada kota itu di wilayah pantai utara negara Mesir. Itu ritus Koptik ya. Di situ siapa yang mendirikan atau menjadi pemimpin pertama adalah Markus penulis Injil. Jadi Markus atas nama Petrus dulu diutus dari kota Roma untuk ke Iskandaria atau Alexandria mendirikan atau memimpin gereja yang ada di negara Mesir pada zaman kuno. Ini zaman para rasul. Dulu Markus itu kan ikut para rasul, ikut Petrus karena muridnya Petrus. Markus yang nulis Injil itu muridnya Petrus, lalu diutus untuk ke kota Iskandaria atau Alexandria memimpin gereja di wilayah itu. Nah, itu disebut ritus Koptik. Ada banyak hal dalam gereja Katolik yang nggak kita tahu di Indonesia ya ternyata ya. Oke, saya lanjutkan. Dalam ritus Koptik, bulan Maria jatuh pada bulan Kiyah karena orang Koptik punya hitungan bulan sendiri. Bulan Kiyah itu kira-kira antara awal tahun Januari Februari kalau tahun Romawi ya. Dan tertata dalam kaitan dengan Natal. Nah, ini logikanya lain lagi.
Kalau dalam logika orang Bizantin dikaitkan dengan wafatnya Bunda Maria. Kalau dalam logikanya orang Koptik, bulan Maria dikaitkan dengan Natal. Sebab apa? Adanya Natal karena adanya ya Bunda Maria yang melahirkan. Jadi diperingati seperti itu. Di Barat, nah kalau istilah Barat, kalau kita ngomong kekristenan, kalau istilah Barat itu selalu berarti Roma. Namanya ritus Romawi. Ada ritus Bizantin, ada ritus Koptik, ada ritus Romawi. Karena Barat itu mengacu pada kota Roma. Pada zaman para rasul itu wilayah paling barat pada zaman para rasul. Kan wilayahnya di timur ya, Yerusalem, Antakia, Bizantium, lalu ada Alexandria. Nah paling barat itu Roma, maka sering disebut adalah kekristenan barat atau Katolik Latin atau Katolik Roma. Ritusnya ritus Romawi ya. Tadi ada ritus Bizantin, ritus Koptik, ini ritusnya ritus Romawi. Kayak apa? Ya kayak kita ini. Kita ini adalah gereja Barat yang menggunakan ritus Latin atau ritus Romawi. Di Barat, petunjuk-petunjuk mengenai adanya bulan Maria berasal dari abad ke-16. Sekitar abad ke-18, bulan Maria dalam arti modern, berarti dalam arti yang sekarang yang kita rayakan bulan Mei, itu sebenarnya baru mulai abad ke-18. Cikal bakalnya abad ke-16 dalam arti modern. Dikisahkan bahwa dalam masa ini para gembala jiwa memusatkan usaha-usaha penggembalaan termasuk tobat dan ekaristi tidak pertama-tama pada liturgi tetapi pada ulah kesalehan yang jauh lebih digemari kaum beriman. Jadi rupanya tidak di Indonesia, tidak di Eropa yang namanya ulah kesalehan terhadap Bunda Maria memang digemari umat. Di lingkungan gitu kan. Kalau pertemuan bulan September sepi. Ya kan? Ya kan? Kalau bulan September karena bulan kitab suci sepi. Yang hadir hanya memenuhi perintahnya Tuhan Yesus kan? Ada 2 atau 3, udah. 2 itu tuan rumah, yang ketiga ketua lingkungan, guys. Itu kalau September. Tapi kalau Mei banyak. Kalau Oktober banyak. Clara itu kurang kerjaan bahkan. Tiap hari. Dan selalu ada orang ya, selalu ada orang. Coba kalau September hanya sepekan sekali aja, hampir nggak ada orang kan, sampai ketua lingkungannya ngemis-ngemis datang lah gitu ya. Tapi kalau bulan Maria, bulan Rosario tanpa disuruh. Karena apa? Jauh lebih digemari kaum beriman. Ini kesalehan umat karena ini kan banyak orang dengan mudah dapat melakukannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena ini banyak orang memang bisa dengan mudah melakukan. Nah itu beberapa catatan. Sekarang saya masih lanjutkan dalam ayat yang sama 190. Tadi kitabnya bernama apa? Direktorium Kesalehan. Di Barat, jadi kalau Barat ngomong Barat selalu Roma artinya, kebiasaan menyelenggarakan bulan yang didedikasikan kepada Santa Perawan Maria muncul dari latar belakang di mana liturgi tidak selalu dipandang sebagai bentuk normatif ibadat Kristen. Ini menyebabkan dan akan terus menyebabkan beberapa kesulitan pada bidang liturgis pastoral yang hendaknya ditinjau kembali secara seksama. Intinya apa maksudnya? Kalau devosi, liturgi dibandingkan dengan liturgi, devosi itu kan gampang, semua orang bisa melakukannya. Liturgi kan enggak, rumit kan? Makanya Bu Mary itu kan pusing dengan Rama Bayu diomelin melulu kan, karena memang rumit, liturgi itu memang rumit gitu, rumit sekali ilmunya tidak sederhana gitu. Jadi liturgi umat biasa melakukannya ya tidak mudah. Kalau devosi, kalau kita doa rosario, belajar 1 malam juga bisa kan gitu. Bisa dipakai sepanjang segala masa sampai akhir zaman begitu. Tapi kalau liturgi, kamu belajar bertahun-tahun, ilmunya nggak nambah-nambah, ya gitu-gitu aja. Dalam arti selalu ada yang dapat digali secara baru. Saya lanjutkan sekarang sudah habis yang 190. Sekarang saya lanjutkan di artikel atau ayat 191. Dalam kaitan dengan kebiasaan Barat untuk menyelenggarakan suatu bulan Maria selama bulan Mei atau selama bulan November di sejumlah wilayah belahan selatan, jadi di Eropa Selatan. Tapi tampaknya sekarang seragam tidak ada lagi, sekarang semuanya Mei. Tampaknya tepat untuk mempertimbangkan tuntutan-tuntutan liturgi, harapan kaum beriman, kematangan mereka dalam iman,
dalam suatu telaah akhir mengenai masalah-masalah yang muncul dari bulan Maria dalam keseluruhan kegiatan pastoral gereja setempat. Misalnya, saran menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan Maria selama bulan Mei. Jadi kadang-kadang ada masalah yang muncul. Contohnya pernah terjadi, saya nggak sebutkan paroki mana, rosario itu digabungkan dengan misa. Tentu saja pelanggaran, tapi ini ada masalah-masalah. Jadi rosario dulu, rosario selesai tiba-tiba persembahan gitu. Seakan-akan doa rosario itu menggantikan liturgi sabda dalam misa. Memang dalam rosario kan beberapa ada yang pakai kitab suci kan. Nah, peristiwa apa, bacaan kitab suci. Nah, itu dianggap sudah liturgi sabda. Jadi rosario selesai tiba-tiba terus nyanyi terimalah na gitu. Dipangkas. Pernah saya menjumpai seperti itu. Pernah itu ada seperti itu. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang muncul dalam arti pengawuran-pengawuran yang dapat malah memerosotkan nilai-nilai dari doa-doa itu. Saya lanjutkan. Dalam banyak hal, masalah-masalah seperti ini agaknya dapat dipecahkan dengan menyelaraskan isi bulan Maria dengan masa liturgi yang berbarengan dengan bulan itu. Misalnya, karena dalam bulan Mei biasanya bertepatan waktu dengan 50 hari masa Paskah, kesalehan yang diselenggarakan pada bulan ini dapat menekankan partisipasi Bunda kita dalam misteri Paskah. Ini nyambung dengan konten hari ini. Hari ini membahas mengenai kalau Kemis itu rosario terang. Boleh nggak kalau yang lain? Boleh. Jadi umpamanya bulan Mei, karena bulan Mei adalah bulan yang terkena masa Paskah, selama Mei kalau setiap kali doa kemuliaan atau peristiwa mulia, boleh aja. Boleh aja. Karena apa? Karena berada di dalam masa Paskah. Ini yang dimaksudkan sebagai diselaraskan dengan waktu liturgi. Tidak harus tentu. Wah, kalau masa Paskah terus berarti kan peristiwa mulia bosen ramah. Ya nggak apa-apa kalau mau ganti-ganti, apalagi kalau lingkungan yang setiap hari berdoa gitu ya boleh. Tidak mutlak, intinya seperti itu. Bisa diselaraskan, bisa juga mengikuti pembagian jadwal yang sudah ada. Selanjutnya, masa 50 hari ini juga merupakan masa persiapan sakramen-sakramen inisiasi dan nistagogi. Kesalehan yang dikaitkan dengan bulan Mei dapat dengan mudah menggarisbawahi peran duniawi yang dimainkan oleh Ratu Surga yang mulia di sini dan sekarang dalam perayaan sakramen baptis, penguatan, dan ekaristi. Bagaimanapun kita harus mengikuti dengan seksama arahan-arahan Sacrosanctum Concilium tentang perlunya mengarahkan hati kaum beriman pertama-tama kepada pesta-pesta Tuhan, di mana misteri-misteri keselamatan dirayakan sepanjang tahun dan dengannya Santa Perawan Maria tentu saja terkait erat. Nah, ini bagian penting yang sering saya tekankan, mengarahkan hati. Liturgi itu pada intinya adalah satu itu. Liturgi pada intinya adalah satu itu yang menjadi selalu pengantar awal dari prevasi kan. Marilah mengarahkan hati. Liturgi itu pada intinya itu sebenarnya, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kalimat terakhir, katekese yang tepat hendaknya mengingatkan kaum beriman pada peringatan mingguan misteri Paskah pada tiap hari Minggu sebagai hari pesta asali. Dan seterusnya, bagian terakhir saya kira tidak perlu dibacakan karena tidak terkait langsung dengan bulan Maria. Demikian katekese hari ini. Shalom alaikum. Alaikum shalom.